harus pakai lampu yang ya lampu pijar yang 100 watt untuk 100 ekor 100 watt. Harus diingat itu karena kalau kita tidak pasang lampu itu apalagi sore. Kalau sini barangkali tidak terlalu dingin ya. Kalau di sore itu dingin sekali, dia akan sangat berpengaruh terhadap dia pertumbuhan nanti. Kalau tidak ditaruh lampu yang panas. Begitu. Kalau dia terlalu dingin juga bisa-bisa dia berkerumun, tidur, bertindis-tindis mati. Besok pagi dia sudah banyak yang mati. Ya, dia harus persiapkan kandangnya dengan baik. Terus lampunya harus 100 watt pada umur 1 sampai 2 minggu. Dia juga harus dikasih vitamin seperti yang saya bilang tadi. Pakai makanannya juga harus BC. Bisa ada BC1, BC2. BC1 dulu kalau dia masih umur masih kecil, 201 atau 202 tadi. Pada umur 202 itu di umur 3 minggu sudah. Terus biasanya kalau ayam yang kami jual dari BPTP sudah divaksin pada umur 3 hari. Jadi keluar sudah standarnya kami memang harus ada sudah dikeluarkan dalam keadaan sudah divaksin. Ayam itu tidak boleh bertumpuk tadi karena kadang-kadang kita lihat saja kalau lampu itu kita taruh di tengah, kalau dia sudah menyebar jauh dari itu lampu berarti dia kepanasan. Tetapi kalau dia dekat dengan itu lampu berarti dia kedinginan. Jadi kalau dia sudah dekat dan bertumpuk di situ lebih baik tambah lampu. Tapi kalau dia jauh ya berarti itu tidak apa-apa. Biarkan lampu itu di situ. Ya, perhatikan kebersihan kandang, sanitasinya harus bersih, tidak boleh dia basah. Yang paling utama jangan basah. Kalau dia ayam kampung, kalau dia kotor sedikit tidak apa-apa. Yang penting tidak becek dan tidak lumpur di situ, karena pasti akan berpengaruh terhadap perkembangan. Seperti saya bilang tadi, taruh di kandang tersendiri. Ayam-ayam yang sakit, ayam yang kena totok tadi dipisahkan dari kandangnya. Tempat makan dan tempat minum harus disesuaikan dengan banyaknya ayam. Seperti itu. Jadi kalau kelihatan mereka kalau 100 ekor kita hanya taruh satu paralon kecil dan pendek begini, mereka masih semuanya belum berjejer makan, masih ada yang naik berkeliling-keliling di situ, berarti harus tambah. Begitupun tempat air minum. Ayam kampung tadi saya sudah bilang bahwa dia seperti ayam kampung biasa, dia suka naik-naik di atas, dia harus ada tempat bertengger, dia juga bertelur, dia harus cari tempat bertelur seperti ini. Kami menampilkan ini sekedar untuk memberitahu bapak-bapak kegiatan kami di kandang itu kami selalu mengambil telurnya pada saat siang, pokoknya 2 kali kami ambil telur. Pada saat pagi hari dan jam-jam 1 atau jam 2 karena kami kerja sampai jam 4, jadi kami jam 2 kami sudah bersihkan semua. Dari telur-telurnya harus diambil karena kalau kami kasih tinggal dia di situ bertumpuk, dia makan kembali. Telur-telur itu dia kadang-kadang makan. Jadi kalau misalnya bapak mama membiarkan dia bertelur sampai banyak-banyak juga ayam lain, kalau dia sendiri barangkali dia tidak makan. Tetapi ayam kalau ada di dalam satu kandang dan bapak mama kasih tinggal, ayam lain datang makan atau ayam jantan datang makan. Seperti itu. Jadi harus diambil telur itu. Kalau kami melakukan pencatatan, penimbangan karena betul-betul kami untuk seleksi untuk penetasan dengan mesin. Jadi kami harus seleksi ketat terhadap telur yang baik saja yang kami masukkan di dalam mesin tetas. Yang beratnya tidak mencapai 35, kami langsung keluarkan untuk kami makan atau dijual ke konsumen yang datang membeli. Lebih dari 50 gram juga kami keluarkan karena sudah terlalu besar dan tidak mungkin dia menetas. Bisa saja barangkali ada di antara itu yang menetas. Kurang dari 35 tadi dikeluarkan, lebih dari 50 dikeluarkan. Jadi di antara itu saja yang kami bawa masuk ke mesin tetas. Mesin tetas kami juga semuanya serba otomatis, jadi kami tidak capek untuk bolak-balik. Biasanya kan kalau yang biasa yang manual mereka itu yang biasanya dibalik setiap hari, pagi dan sore itu harus dibalik. Sedangkan kalau kami tidak, kami sudah setel, tinggal setel saja suhunya, kelembabannya sudah. Kelembaban kalau di Kupang, kalau yang sampai 73 dia bisa kelembaban. Sedangkan suhunya
30 sampai 37 saja. 37,2 masih bisa dia menetas. Ini yang persiapan penetasan tadi. Telur-telur kita sudah seleksi, kita semuanya kami sudah seleksi tadi berat telurnya, seleksinya dari berat telur, dari model telur. Kadang-kadang ada telur yang bulat sekali, ada yang lonjong sekali, ada yang atas dan bawahnya itu tidak ada. Tidak bisa kita tahu mana yang mana dia punya tempat udaranya, mana yang bagian bawah yang lonjongnya harusnya. Kami afkir langsung untuk konsumsi seperti itu. Kulit kalau terlalu Kulit kadang-kadang bergerigi. Ada yang warnanya sangat putih. Itu kalau warna juga terlalu putih kami tidak kasih masuk. Karena apa? Pengalaman yang kami lakukan setiap hari di kantor, kami melakukan itu setelah ayam itu menetas, kami lihat memang kemungkinan besar telur yang putih itu tidak dibuahi. Telur yang putih sekali itu tidak dibuahi oleh pejantan. Jadi telurnya masih utuh sampai umur 21 hari disimpan dalam mesin tetas itu, kita buka ya masih bisa dikonsumsi. Masih utuh putih telur karena memang dia tidak dibuahi. Manajemen pakan ini, kenapa pakan dan air minum penting diberikan. Makanan itu 70% dari hidup ayam itu makan yang paling banyak. Dia kalau untuk ayam KOB, kalau dia sudah divaksin satu kali yang umur 3 hari tadi, nanti 3 bulan kemudian baru vaksin lagi. Kalau kita mau jual umur 3 bulan atau 4 bulan, kalau kita vaksin lagi sebelum dia bertelur, kita sudah vaksin lagi, bagus itu. Tidak akan kena dia penyakit. Dia sangat tahan terhadap penyakit. Yang penting tadi makanannya betul-betul harus cukup. Kualitas dari makanan itu juga harus bagus, tidak berjamur, tidak rusak sama sekali. Oke, kita kasih jagung-jagung yang kita tidak konsumsi. Tetapi bukan berarti jagung yang busuk kita kasih dia. Tapi jagung yang masih layak dikonsumsi oleh ternak. Kita tidak pernah pikir kalau kita pun ayam mati 100 ekor, berapa rupiah kita rugi. Coba Bapak bayangkan kalau misalnya ayam betina yang harganya sudah 100.000 per ekor, terus harga vaksin hanya 27.000, kita tidak mau beli vaksin itu, ruginya sangat besar kan. Kalau misalnya taruhlah harga ayam itu 75.000 saja. Kalau 100 ekor atau 50 ekor kita pun ayam mati semua, kali sudah 5 kali 7 sub 3,5 juta yang kita buang. Memang tidak terasa barangkali buat Bapak Ibu, karena Bapak Ibu pasti bilang ayam kici anas, tidak ada gunanya, biar sudah dia mati. Kita kan tahu, semua pasti tahu bulan-bulan kena penyakit itu bulan berapa. Peralihan biasanya dari musim panas ke musim hujan itu juga kena, atau setelah musim hujan setelah musim hujan ke musim panas itu juga kena, biasanya begitu. Kita kasih makan dia, mereka harus tetap, kita misalnya kasih makan dia pagi jam 7, harus setiap hari makan jam 7. Sore atau siang kita kasih lagi. Kalau kami di kantor cuma 2 kali, pagi dan sore saja. Paginya jam 7, paginya jam 8, nanti sorenya jam 2 atau jam 3 kami sudah kasih makan, karena kami pulang kantor jam 4. Jadi sebelum jam 4 kami sudah semuanya sudah selesai, sudah dibersihkan semua. Ini umur ayam, dia bilang kalau misalnya umur ayam 1 sampai 3 minggu, dia tempat makan itu, tempat minumnya 1 sampai 2 buah. Kalau umurnya sudah 4 sampai 8 minggu, dia tempat makan juga semakin banyak dan besar tempatnya. Begitupun tempat makannya. Di sini sudah ada di catatan sih. Ini bahan makanannya harus terdiri dari ada sumber energi, ada sumber protein, ada sumber mineral. Ini ada contohnya bahan pakan sumber energi adalah bahan pakan dengan kandungan serat kasar 18% sampai 20%. Bahan pakan terdiri dari apa saja ada di situ, ada bekatul, ada polar, ada jagung, ada gaplek, ada nasi. Ada dedak, seperti ada putak. Kalau kita kan ada tambahan-tambahan kita punya. Itu yang sumber energi. Sedangkan sumber proteinnya ada dari tepung ikan, ada bekicot, ada kedelai, ada kacang hijau, ada bungkil kelapa, ada
tepung daun lamtoro atau tepung daun marungga. Marungga itu jangan pernah kita buang, sayang kalau dibuang. Terlebih makan kita makan yang muda-muda, yang daun di bawah kasih dong. Dia ketong ambil sekalian, ketong taruh ambil pretel dan dia ambil daun isi masuk dia makanan, dia makan, dia pasti akan makan. Itu juga kenapa dikasih itu karena daun kelor itu kan untuk mencegah penyakit juga, penyakit ayam, kutu ayam tidak ada, iya toh. Biasanya begitu, ketong biasa kalau ada kutu ayam ketong taruh dan itu daun kelor di atas itu, di atas tempat bertelurnya. Nah, seperti selain dia makan untuk vitamin dalam tubuhnya, kita juga mencegah penyakit juga bisa. Dia menghilangkan kanibal juga. Jadi sayur-sayur yang ada di rumah jangan pernah dibuang lagi, selain kasih babi, kasihlah juga kita ayam-ayam. Terus sumber mineral, tepung tulang, garam, kulit kerang, kulit siput, ada bekicot. Kalau misalnya ada bekicot sini, kulitnya bisa digiling atau ditumbuk seperti itu, dicampur dengan makanan ayam sehingga kerabang telurnya tidak terlalu tipis. Kadang-kadang karena kekurangan mineral, dia akan kulit telurnya akan tipis, akan jelek, ada yang benjol, ada yang gitu, tidak normal telur-telur. Ini berapa persen kebutuhan nutrisi ayam terhadap protein, energi, kalsium, fosfor. Ini memang sudah sangat protein tuh kalau untuk ya ayam yang baru umur 0 sampai 3 minggu itu 20% dia kebutuhannya. Berarti protein yang terdiri dari ini kacang hijau, kedelai, seperti itu, tepung ikan. Kalau di sini tepung ikan mahal, sangat mahal. Tepung ikan juga jangan kita beli yang bagus-bagus ya ikan, karena pasti akan mahal sekali. Kalau kami beli itu kepala-kepala ikan, sisik-sisik ikan, nanti pulang baru kita kita campur dengan makanan. Proteinnya untuk ayam yang sudah darah atau ayam tenak dong tuh kita 17,5%, sedangkan yang ayam sudah bertelur proteinnya semakin kurang karena dia sudah besar. Kenapa dikasih protein tinggi? Karena ayam yang kecil itu kan dia umur pertumbuhan, jadi harus dipacu memang. Seperti itu. Kalau kita membuat pakan sendiri ini, kalau kita makanan jadi, berarti kita tidak perlu lagi memperhatikan ini. Kalau kita uangnya lebih, kita tidak usah lagi memperhatikan ini. Tetapi kalau kita tidak terlalu banyak uang, kita harus membuat makanan, kita harus memperhatikan yang tadi. Harus ada proteinnya sekian, proteinnya harus diperhatikan, sangat diperhatikan ini. Karena kalau tidak sesuai kebutuhan, dia yang paling dibutuhkan di ayam itu protein, untuk kandungan protein dan energi. Harus diperhatikan itu. Ya energi itu kan tadi seperti ada jagung, energi itu semua, putat. Tapi tergantung sih, ini tergantung dari makanan yang ada di sini apa. Kalau yang ada di Kupang ya ini, jagung, sorghum, yang ada di kantor kami, karena kami menanam sorghum. Kenapa kami kasih sorghum di dalamnya? Karena produksi telurnya juga bagus kalau dikasih sorghum. Seperti itu. Dan kelor, dedak padi, polar, putak, ampas tahu, tepung ikan. Ampas tahu ini agak susah-susah gampang karena dia berebut sekali dengan peternak babi. Sangat sulit juga untuk didapat. Apalagi kita butuh dalam bentuk kering. Ini langkah menyusun ransumnya. Ketong harus ada strategi juga. Ada strategi 3M itu memilih, memilah, dan menyajikan. Kenapa kita harus memilih dulu? Kita biasanya kalau kita mau susun ransum, kita harus perhatikan daftar pakan apa yang ada di sekitar kita. Sehingga kita jangan sampai picari kok bikin susah diri sendiri. Jangan sampai ketong picari misalnya yang sudah ada di desa, ketong kau taruh dia. Nanti ketong cari susah, percuma juga, jadi nanti akhirnya. Jadi kita betul-betul harus pilih makanan yang kita tahu dulu apa-apa yang ada di kita punya lokasi. Terus
Terus kita setelah itu kita tahu dulu daftar kebutuhan gizi dari itu ternak sendiri. Tadi kan kita sudah lihat yang di atas ada berapa persen protein, ada berapa untuk ayam umur begini, sudah ada deh persentase. Terus dari kita yang tadi kita sudah pilih, kita pun oh ini dia sekian deh protein, oh sekian deh protein. Kita harus lihat seperti itu. Terus baru kita susun langsung. Tadi kita memilih, ini memilih kenapa kita pilih? Kita lihat dulu aromanya seperti apa, warnanya seperti apa, bentuk kandungan gizinya seperti apa. Apakah jumlahnya banyak atau tidak di lokasi kita. Kalau sedikit saja, kita baru satu kali bikin, kita cari susah, soalnya ada lagi. Terus kita juga dapatnya gampang, jangan sampai kita dapatnya susah seperti itu. Ada sonde tersedia sepanjang kita butuh dia, ada tidak tersedia di lokasi itu. Kalau tidak ada, ya dia ada kadang-kadang dia ada pada musim-musim tertentu dia ada, berarti kita harus menampung dia dan menyimpan dia secara baik untuk pada musim yang dia tidak ada. Tidak ada efek negatif terhadap ternak. Kadang-kadang ada seperti daun gamal. Daun gamal itu kan ada racunnya sedikit. Jadi kalau kita kasih daun gamal, berarti kita harus lihat berapa persen dia boleh ditaruh. Kalau jagung dan daun kelor boleh 100%. Tetapi selain dari itu, termasuk tepung ikan juga dia ada batasan. Ini menyajikan bisa dalam bentuk kering, bisa dalam bentuk basah. Kalau dalam bentuk kering, kenapa diberikan dalam bentuk kering? Dia warnanya akan bagus, dia ada yang butiran, ada yang ini tidak tercecer seperti itu. Tapi kalau dalam bentuk kalau kering dia mudah tercecer. Sedangkan kalau dia basah agak kasih lembab-lembab begitu. Tapi tidak boleh kalau basah tidak boleh terlalu banyak dicampurnya. Kalau kita campur banyak, sisa besok dia akan berjamur. Sedangkan kalau kering, kalau kita berikan dalam bentuk kering, dia akan makannya tidak terlalu ambil semua yang halus-halus tuh dia tidak akan bisa makan. Perbandingan antara jantan dan betinanya bisa 1:5 atau 1:6. Jadi 1 saja jantan, betinanya 5 atau 6. Paling enak jadi ayam. Ini tadi ayam KOB tadi yang saya sudah cerita tadi bahwa dia pun daya ram itu sudah tinggal 10% saja. Dia tidak bisa lagi mengeram dengan baik. Jadi dia harus di mesin tetas. Dia penetasannya harus di mesin tetas.